saya yakin bahwa menunggu itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Dan kalau nunggu sesuatu itu biasanya waktu itu berjalannya bisa lama gitu, bisa lambat sekali. Oh, sekarang memang saya sedang menunggu di bandara gitu ya. Karena pesawatnya delay sekitar 1 jam. Oh, ya dalam banyak hal ya saya juga kadang jengkel sih gitu ya, pacarannya kok delay kenapa gitu. Tapi pada waktu kita memperhatikan bahwa pesawat delay karena urusan teknis ada yang diperbaiki gitu ya, menurut saya mungkin jauh lebih baik gitu ya mengalami delay penerbangan daripada mengalami kecelakaan gitu. Dan ya semua orang pasti mengharapkan sebuah perjalanan yang smooth, perjalanan yang sempurna, yang perfect kita kira demikian. Ada ucapan yang menarik gitu ya terkait dengan perfeksionis ini. Eh, Orang yang cukup mungkin sudah kenal, Rowan Atkinson, yang dikenal dengan komedi Mr. Bean ya, begitu. Dia pernah berkata bahwa saya itu selalu merasa bahwa apapun yang saya kerjakan, saya seharusnya melakukan dengan baik. Menurut saya ini yang disebut sebagai perfectionism. Menarik sih apa yang disampaikan gitu ya. Perfeksionisme itu ada sebuah paham gitu ya. Perfeksionisme itu pahamnya gitu ya. Dan pengaruhnya itu disebut sebagai kaum perfeksionis. Sekarang gini, pertanyaannya adalah salah enggak sih menjadi seorang yang perfeksionis? Dan ya berkaitan dengan dunia pendidikan, apakah salah kalau kita itu menjadi seorang yang perfeksionis di dalam dunia pendidikan? Nah, itu yang akan kita bicarakan pada di sekali ini. Salah satu fenomena perfeksionisme di dalam dunia pendidikan itu dari sisi pelajar ya. Hmm, karena cukup banyak sih gitu ya yang bertanya, dan cukup banyak yang juga punya pergumulan di sekitar isu ini. Jadi ada orang yang selalu berpikir gitu ya untuk mengulangi materi yang telah lalu setiap kali dia belajar. Menurut saya ini adalah kebiasaan yang cukup baik, karena sebenarnya pada waktu kita belajar, maka kita ini perlu melakukan repetisi, perlu melakukan pengulangan terhadap apa yang kita pelajari itu, karena ya tahap awal kita belajar itu adalah menghafal, sehingga menghafal itu perlu pengulangan yang dalam jumlah yang cukup besar. Dan ketika nilai-nilai yang dihafalkan itu sudah menjadi internalisasi dalam hidup kita gitu, maka kita tidak hafal lagi, sudah otomatis nyantol, sudah otomatis itu masuk database gitu ya, dan mudah untuk dicari informasinya. Nah, pada tahap-tahap seperti ini itu menurut saya cukup cukup baik gitu. Tetapi ada ada beberapa orang yang merasa gitu ya, ingin mengulanginya terus gitu ya, merasa bahwa saya ini belajar belum sempurna gitu ya. Kalau tidak dilakukan timbul rasa gelisah, kalau tidak dikerjakan nanti dia tidak bisa tenang hidupnya gitu ya, kepikiran ini itu. Banyak gitu ya yang dialami gara-gara sederhana, dia tidak mengulangi materi yang pernah dibaca, dia tidak mempelajari hal-hal sebelumnya telah dipelajari. Dan eh, kadang terus mikir, apakah perasaan gitu ya bahwa eh, belum benar-benar paham ini itu adalah sesuatu yang normal yang dialami oleh semua orang. Ya mungkin kalau kita bicara dalam konteks terbatas ya tidak semua orang gitu ya, tetapi apakah eh, kalau saya itu merasa bahwa saya itu harus selalu mengulang apa yang saya pelajari, kalau saya tidak melakukan maka ada perasaan tidak nyaman, perasaan tidak tenang, gelisah dan sebagainya, apakah itu normal? Dan mungkin ada di antara Anda yang juga mengalami hal yang sama. Saya melihat setidaknya gitu ya, ada dua kemungkinan. Pertama, ini mungkin masalah perfeksionisme. Jadi
ketika seseorang itu menganut paham perfeksionisme, dia menjadi orang yang perfeksionis, maka segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang dialami, segala sesuatu yang diterima itu harus sempurna, harus yang terbaik, harus the best, harus top quality, kira-kira demikian. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, sebenarnya gitu ya, tidak sepenuhnya salah. Jadi kalau tidak sepenuhnya salah itu berarti ada sisi benarnya, kira-kira demikian. Dan saya melihat ada sebuah potensi yang cukup menarik yang dapat dimanfaatkan dari sisi ini. Jadi keinginan untuk meraih yang terbaik, keinginan untuk mendapatkan yang sempurna itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Saya selalu berpikir bahwa kita itu jangan mendorong diri kita itu melampaui batas, gitu ya. Tetapi kita mesti memotivasi diri kita itu untuk bisa mencapai batas tertentu yang kita sudah tetapkan. Jadi misalnya olahraga nih, gitu ya, misalnya lari, gitu ya. Selama ini saya itu lari itu kalau sudah 2 kilo sudah ngos-ngosan, kira-kira demikian. Ayo latihan, saya mau lari bisa sampai 2 kilo tidak ngos-ngosan. Targetnya mencapai 2 kilo, bukan saya mau lari 3 kilo, enggak gitu. Tapi mencapai target yang 2 kilometer tadi, tapi enggak terlalu ngos-ngosan, kira-kira demikian. Nanti kalau sudah mencapai 2 kilo sudah bisa enjoy, naik sedikit, mungkin 2,5 kilo atau 3,5 kilometer misalnya. Jadi bukan mendorong diri kita itu melampaui sebuah batas yang ditetapkan, tetapi mendorong diri kita itu untuk semakin mendekati batas yang sudah ditetapkan tadi. Terus terang, saya ini orangnya juga perfeksionis, tapi saya ini perfeksionisnya part-time. Jadi hal ini sebenarnya dibatasi pada materi-materi yang saya suka. Misalnya saya menikmati bermain dengan angka, menikmati bermain dengan logika, dengan hitungan, gitu ya. Saya sangat menikmati itu, sehingga pada waktu saya belajar matematika, fisika, kimia, hal yang berhubungan dengan perhitungan, saya sangat menikmati proses ini, gitu ya. Memang saya belum pernah belajar tentang akuntansi dan keuangan, itu juga sama-sama bermain dengan angka, tetapi mungkin gitu ya, saya juga akan menyukainya karena itu juga bermain dengan angka dan pasti ada logika-logika tertentu yang dipakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan di bidang ini, gitu ya. Dan saya mau cerita, gitu ya, saya pernah mengikuti sebuah kuliahnya itu terkait dengan affective computing. Jadi affective computing adalah bagaimana orang itu affective itu berhubungan dengan emosi, gitu ya. Jadi pengenalan emosi atau bagaimana bisa memanipulasi emosi, kira-kira demikian. Nah, di dalam kuliah affective computing tadi itu ada sebuah tugas, gitu ya. Ada sebuah tugas yang kami itu diminta untuk mengenali emosi berdasarkan database yang sudah diberikan. Jadi kami mendapatkan database yang kami bisa pakai, tetapi dosennya itu menyimpan sebagian dari database itu. Jadi kalau Anda bermain di machine learning, Anda akan mengerti bahwa di dalam proses pembuatan machine learning itu ada training, gitu ya, melatih mesinnya untuk belajar, ada testing, gitu ya, ngetes hasil belajarnya tadi, dan ada validasi. Sehingga bagian yang kami punya itu adalah bagian database yang untuk train dan testing. Database untuk validasi kami nggak terima sama sekali, dan itu disimpan oleh dosennya. Nilai mata kuliahnya itu ditentukan berdasarkan akurasinya. Jadi akan mendapatkan nilai yang tertinggi ketika mencapai minimum akurasi itu 90%. Nah, kalau orang yang perfeksionis, dia akan berusaha untuk mendapatkannya 100%, gitu. Nah, tapi
Saya masih ingat dengan baik prosesnya. Jadi saya membuat model yang pertama, kemudian saya uji dengan data yang saya miliki, akurasi 90 sekian persen gitu. Kemudian saya masukkan ke server yang diminta oleh dosen saya. Dan di server itu diuji dengan data yang tidak pernah diketahui oleh model yang saya buat tadi. Akurasinya di bawah 70%. Waduh, berarti ada yang salah gitu. Kemudian saya perbaiki. Saya lupa beberapa kali saya itu mengirimkan model saya ini ke server. Tapi saya pada satu titik model saya itu mencapai akurasi 92%. Berarti kan sudah mencapai batas minimum ya. Minimum kan 90% minimum untuk mencapai nilai tertinggi tadi. Dan di dalam sistem itu akan tercatat gitu, akan di ranking gitu ya, namanya siapa gitu ya, akurasinya berapa gitu. Jadi ada semacam persaingan gitu ya, supaya mahasiswa ini juga mencoba untuk mengerjakan terbaik, kira-kira demikian. Tetapi yang saya lakukan adalah ketika saya sudah mencapai 92% dan itu sudah mencapai target minimal untuk mendapatkan nilai yang tertinggi tadi, saya berhenti mengerjakannya. Padahal ada teman saya mengerjakan sampai akurasinya 98%, kira-kira demikian. Ya, saya mengatakan ya karena saya ini perfeksionis tapi part time tadi itu. Sekarang kita bicara kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua adalah orang yang seperti ini itu sebenarnya tidak benar-benar belajar di masa yang lalu. Jadi dia tidak benar-benar belajar untuk memahami, tetapi hanya sekedar belajar untuk menghafalkan. Ide besarnya adalah kalau saya hafal, maka saya bisa meraih nilai yang tinggi, kira-kira demikian. Dan ya, karena yang namanya juga menghafal, biasanya hafal itu akan menguap, gitu, menguap pada saat lembar jawaban itu dikumpulkan kepada guru, kepada dosen, kepada pengawas ujian, dan sebagainya. Jadi, karena metode belajarnya adalah hafalan, maka ada semacam perasaan kurang gitu. Mau mengulang supaya hafalannya nggak hilang, mau mengulang supaya tetap bisa mempertahankan nilainya dan sebagainya. Dan orang seperti ini cenderung akan ragu dengan apa yang sudah dipelajarinya. Maksud saya ragu dengan eh, apakah saya benar-benar mengerti atau saya cuma hafal. Karena eh, ketika ketika dia belajar lebih lebih jauh lagi gitu ya, dia merasa perlu untuk mengulang materi yang lalu karena tidak merasa percaya diri dengan pemahamannya. Kenapa dia merasa perlu mengulang? Kenapa dia merasa tidak percaya diri dengan pemahamannya? Karena memang dia tidak paham, benar-benar paham. Dia hanya hafal aja. Karena dia hanya hafal saja, maka perasaan itu mendorong dia gitu. Perasaan itu menghakimi dia supaya dia mengulang apa yang pernah dipelajari. Dan ini adalah kesalahan belajar yang pertama yang kita mesti perhatikan. Kesalahan belajar berikutnya itu terkait dengan ketika seseorang itu belajar menggunakan contoh soal. Jadi ini adalah video edisi pertama kali gitu ya yang saya buat untuk channel ini. Uh, saya membuat sebuah video terkait jebakan contoh soal. Contoh soal itu adalah menurut saya adalah sarana belajar yang cukup efektif untuk kita itu bisa memahami sesuatu. Jadi ketika ada soal yang diberikan, kemudian ada jawabannya gitu ya, itu bisa menolong. Tetapi ketika seseorang itu menggunakan contoh soal dengan cara yang salah, maka sebenarnya dia itu tidak belajar, hanya merasa belajar, tapi dia tidak belajar. Cara menggunakan yang salah gitu ya. Buat yang punya waktu silakan cek videonya. Buat yang merasa waktu yang terbatas, saya akan buka sedikit. Orang belajar menggunakan contoh soal biasanya itu adalah membaca soalnya, membaca jawabannya, mencoba mengerti, ditutup bukunya, dikerjakan ulang. Sehingga pada waktu dia mengalami kesulitan, maka otaknya ini itu mencoba mengingat apa yang tadi sudah dibaca, mengingat jawaban yang sudah dibaca tadi.
bukan mencoba mengingat konsep atau materi yang terkait dengan itu. Nah, itu jebakannya di situ. Jadi orang merasa belajar, tetapi sebenarnya dia tidak benar-benar belajar, karena dia hanya menghafalkan aja. Dan itu sebuah jebakan yang cukup besar, yang sudah sudah menjebak cukup banyak siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, eh, kita itu perlu membangun kebiasaan belajar yang teratur. Dan saya kok yakin sebenarnya semua orang tahu bahwa belajar yang baik adalah belajar secara teratur. Semua orang pasti tahu. Tapi apa ya? Hmm, keinginan untuk bisa bisa mengabaikan belajar itu terlalu besar, sehingga itu diabaikan aja, belajarnya SKS, besok ujian, hari ini baru belajar. Dan belajar secara teratur itu juga ada beberapa tips yang sudah pernah saya bagikan ya. Nanti cek video terkait dengan cara belajar negara maju. Ini adalah cara belajar yang sudah saya terapkan sejak saya kuliah. Jadi saya tidak pernah tahu seperti apa belajar di negara maju itu. Tetapi saya merasa bahwa ada cara belajar yang masih saya kerjakan. Dan itu sudah kerjakan sejak saya kuliah, dan kemudian terkonfirmasi ketika saya mendapat kesempatan untuk belajar di Eropa waktu itu. Uh, Berdasarkan pengalaman itu, saya merasa bahwa wah, ini harusnya dibagikan ini supaya ada banyak mahasiswa yang bisa belajar lebih baik lagi begitu. Cara belajar yang kedua yang juga saya terapkan bahkan sebelum saya kuliah, tetapi saya tidak menyadarinya, adalah cara belajar dengan mengajar orang lain. Semoga tidak bingung begitu. Jadi saya itu bisa belajar dengan cara mengajar orang lain. Dalam sebuah video terkait dengan hal ini yang saya beri judul bahwa kelompok belajar itu mungkin akan yang tidak laku jadi laku begitu. Eh, Dalam kelompok belajar itu orang akan saling mengajar, dan orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengajar orang lain, maka dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan privilege bahwa dia akan belajar lebih banyak. Ketika saya belajar sendiri, maka saya merasa mengerti. Ketika saya mengajar orang lain, orang lain bertanya kepada saya dan, iya, aku belum mengerti yang ini. Maka saya akan belajar lagi supaya saya bisa menjelaskan kepada orang ini. Dan itu proses belajar yang sudah saya terapkan juga. Jadi sebenarnya menjadi orang yang perfeksionis di dalam dunia pendidikan atau dalam apapun, termasuk ketika Anda sudah lulus kuliah, lulus sekolah, kemudian bekerja, kemudian menjadi orang yang perfeksionis, itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena kita bisa memanfaatkannya secara positif untuk memotivasi diri untuk tidak mudah menyerah. Saya yakin bahwa tekanan hidup itu tidak akan pernah berhenti. Ketika menghadapi tekanan hidup, kesulitan begitu, maka motivasi untuk mengerjakan yang terbaik, motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu menjadi sebuah semangat gitu ya, untuk tidak menyerah. Nah, cuman mesti waspada terhadap berbagai macam godaan untuk bertahan di dalam area ini. Karena kalau menerapkan perfeksionisme secara buta, maka yang terjadi sulit gitu ya untuk bisa berhenti memikirkan bagaimana bisa meraih terbaik dan sebagainya, akhirnya terobsesi stres gitu. Jadi pada titik tertentu itu ada baiknya seseorang perlu memutuskan gitu ya, sampai batas mana saya itu perlu berhenti, sampai batas mana saya itu menganggap bahwa oke, saya sudah mencapai meraih apa yang saya harapkan, walaupun itu bukan top 100%, mungkin hanya 90%, tetapi itu menjadi satu faktor pendorong yang kita bisa manfaatkan untuk memotivasi diri meraih yang lebih baik, tidak mudah menyerah, dan ada banyak yang kita bisa dapatkan. Oke, sambil menunggu tadi
lumayan begitu ya, beberapa saat saya bisa berbagi. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menolong, bisa menginspirasi. Kita jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Sampai jumpa.